Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'una yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Makasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus jamaah Mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita dan segenap pengurus mushallah, semoga seluruhnya kita disehatkan Allah, dilindungi Allah dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan, dibukakan pintu rizki yang halal dan barakah, dibukakan pintu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa berjalan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini kita kembali didudukkan di mushola yang kita cintai, di dalam majlis taklim kita yang kita adakan setiap Rabu malam Kamis ba'da salat maghrib, yang mana kita membahas daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih berada pada bab masalah yang berkaitan tentang adab zikir atau bab zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sya'nil mu'mini ayyazkura rabbahu katsiran kama anna wasfal munafiqi alla yazkuru rabbahu illa qalila. Di antara perkara seorang mukmin itu hendaklah dia banyak mengingat Tuhannya Allah. Itu ciri-ciri orang beriman. Orang beriman itu ciri-cirinya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat orang munafik. Kalau orang munafik itu jarang ingat Allah. Kalau mukmin itu banyak ingat Allah. Jadi ada perbedaannya. Kalau wong yang jarang ingat Allah itu namanya munafik. Kalau wong sering ingat Allah namanya mukmin. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau beribadah riak, tampil minta paling terdepan, tampil minta dijingok, tampil dibuat-buat. Tapi kalau ingat sama Allah dikit sama Allah tu, tak banyak ingat sama Allah. Kalau giliran kepepet baru mulai kencang sinyalnya. Kalau giliran biasa-biasa tidak, jarang. Nah itu ciri-ciri orang munafik. Maksudnya diberitahu kepada kita supaya kita jangan termasuk orang-orang munafik yang kurang ingat dengan Allah. Ini maksud daripada pengarang kitab tersebut. Wa fi mulazamati zikri wal mudawah ma'alihi tardun li syaitan. Orang yang rutin dawam istiqomah di dalam berzikir, mengamalkan satu amalan dirutinkannya. Habis subuh macam ini, habis zuhur macam ini, didawamkannya, itu bisa ngusir syaitan. Syaitan itu bisa berlari dari kita kalau kita mendawamkan zikir, dan bisa memutuskan was-wasnya syaitan yang ada pada diri kita. Was-was syaitan tu banyak, bukan was-was solat baik. Was-was wuduk bukan itu baik. Was-was syaitan tu was-was kita ngadepi kehidupan dunia. Ada rasa takut, ada rasa ini, itu was-was juga namanya. Nah itu kalau kita rajin berzikir, sifat was-was itu dilepaskan Allah Ta'ala, dijauhkan Allah dari kita, kerana syaitan berlari, takut. Itu sebagaimana diriwayatkan, inna syaitana jasim ala qalbil abdi. Syaitan itu ngurap, tahu tak ngurap? Tiarap di hati kita. Syaitan tu ngurap. Sebab kalau kita lagi bangun macam ini, dia masuk gampang. Lewat jalan darah dia masuk. Warawiri dia baca. Metu masuk. Nah dia ngurap di hati kita, ditutupinya hati kita itu. Sampai kapan? Fa iza dzakarallah, kalau wong yang tadi seorang hamba tadi ingat dengan Allah, berzikir dengan Allah, khonasa, berlari dia, mundur dia. Itu setan tadi. Wa idza ghafala, kalau mulai dia wong itu tidak berzikir, lupa dengan Allah, waswasalahu, maka setan memberikan kekhawatiran pada hati dia. Bingsal, tak jenang hidupnya. Dibingsal, tak ada apa, tidak ada mantap hatinya. Itu namanya waswas. Was-was itu bingsal.
tidak mantap. Artinya tu tidak apa? Tidak positif. Oh, masih bingung. Menentukan ini bingung, menentukan ini bingung. Bingung kalau itu. Nah ini, makanya kalau kita berzikir dengan Allah, maka setan tadi berlari, mundur dari kita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat. Dari sebab inilah fatan bagi wa tata'akkadul muwazabatu wal mulazamatu li zikrillah ala dawamil awqat. Kita diajarkan sepantasnya melakukan rutin istiqamah untuk zikir kepada Allah setiap waktu, dawamul waktu. Rutin untuk berzikir di dalam waktu-waktu yang kita bagi. Wa fi umumil ahwal, dan dalam setiap keadaan secara umum. Jangan lupa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi, qad kasurat alayya syara'i al-Islam." Ana ni sudah banyak belajar syariat ni sudah banyak, hafalan banyak pasal kita mengetahui hukum inilah tahu, syariat-syariat lah tahu lah, banyak ana mengetahuinya. Kata laki-laki ini, famurni bi syai'in atasabbatu bihi. Sekarang aku mengharap kepadamu ya Rasulullah, perintahkan aku satu perbuatan yang pacak aku cekel, berpegang teguh dengan amalan itu. Kata laki-laki ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau syariat Islam sudah aku kuasai banyak, tapi aku pengen mendapatkan sesuatu darimu ya Rasulullah, pegangan supaya aku mantap, tidak kulu keleng lagi hatiku, mantap. Faqala lahu, maka Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Usahakan lisanmu, mulutmu basah untuk ingat dengan Allah. Basahi mulutmu untuk zikir kepada Allah. Artinya setiap saat ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sebab inilah para ulama-ulama kita rahimahumullah taala, mereka menghitung keutamaan-keutamaan zikir, keuntungan-keuntungan zikir. Mereka lihat, mereka perbandingkan dari amal-amal soleh yang lain. Zikir ini annahu yumkinul mudawamah, tumkinul mudawamah alaihi fi yamil awqat wal ahwal. Satu-satunya amalan yang pacak dilakukan istiqamah dalam keadaan apapun juga hanya zikir dengan Allah. Dikata ulama ini, di annahu ghairu muakkad biwaqtin. Sebab zikir itu tidak pernah terikat dengan satu waktu. Tidak pernah terikat dengan satu waktu, kecuali kalau kita itulah yang ikatnya. Kalau kita ngikatnya, anak jam ini macam ini, kita yang ngikatnya. Tapi asli zikir itu tidak pernah terikat dengan satu waktu. Bahkan wahwa ma'murun bihi alad dawam. Setiap saat diperintahkan untuk zikrullah itu. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, Nabi Muhammad itu berzikir kepada Allah setiap keadaan. Di mana selalu ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi orang berzikir tidak perlu nak bersih. Dalam keadaan junub boleh, dalam keadaan hadas tak katik wuduk boleh, dalam keadaan masghul sibuk boleh, dalam keadaan kosong tak sibuk juga boleh. Berbeda dengan amalan lain. Amalan lain contohnya solat, contohnya puasa, contohnya baca Quran, itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, ada waktu-waktunya yang kalau kita lakukan tak sah. Contohnya apa dia? Afdalul a'mal solat. Coba kita dengar sekarang, solat. Solat itu amal badan yang paling afdal, amal yang paling utama solat. Tapi solat ada waktu-waktu yang dicegah untuk tak boleh dilakukan. Contohnya kapan? Habis solat subuh. Kita tak boleh solat sunnah habis solat subuh. Sampailah matahari terbit, sampailah matahari sempurna terbitnya. Sudah tu kapan lagi? Setelah solat asar sampai matahari terbenam. Sudah tu kapan lagi? Waktu siang. Waktu siang ketika matahari tepat di pucuk kepala, itu kita tak boleh solat. Ada waktu-waktu yang diperbolehkan. Itu kalau solat. Begitupun puasa. Puasa hanya diperbolehkan siang, malam boleh tak puasa? Malam boleh tak puasa? Tak boleh. Siang boleh puasa. Aku nak masuk surga, nak puasa malam, nyusul namanya. Namanya wisol kalau dalam bahasa hadis.
Wisol. Wisol itu ya kalau makan wisol tak apa-apa malam, tapi wisol. Wisol tu puasa nyambung. Siang puasa, malam puasa, dilarang Rasulullah, tak boleh. Tapi kalau Nabi boleh ngelakukannya. Kalau kita umatnya tak boleh, dilarang Nabi Muhammad. Rasulullah pernah melakukan wisol itu. Tapi kita dilarang. Makanya ada sikap sahabat itu bertanya dengan Nabi nak berpuasa siang malam, kata Nabi jangan. Kalau kau nak puasa nian, kau puasa Daud be. Sehari puasa, sehari dah sampai seumur hidup. Itu puasa paling abdul, walaupun Nabi belum pernah melakukannya. Tapi Rasulullah mengajarkan sahabat tadi untuk berpuasa Daud. Nah, berarti kita kalau puasa tak boleh malam, siang baik. Begitupun baca Quran. Baca Quran tidak boleh kalau kita junub. Lagi hadas besar, boleh tak baca Quran? Tidak boleh. Kita lagi junub, tak boleh. Wa ghairu mahbuba, tidak disunahkan. Baca Quran itu dari wong sibuk, tak boleh. Kita lagi kalau gawi, tak disunahkan baca Quran yang mana hati kita tidak khusyuk. Itu ada gangguan, jangan baca Quran, tak dianjurkan. Kemudian kenapa? Sebab kemuliaan Quran, keagungan Quran. Kalau zikir, wa qad wasa Allah taala al-amru fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim. Hebat zikir ini. Sebab kita ni tak mungkin setiap hari nak solat, tidak mungkin setiap waktu nak solat, tidak mungkin setiap saat nak puasa, tidak mungkin setiap waktu nak baca Quran. Ada kala-kala kita bergawi, ada kala-kala kita melakukan kesibukan aktivitas kita. Nah, itu kita tak pacak melakukannya. Tapi kalau zikir, pacak. Kita nak bergawi baca, kita nak kosong baca, itu istimewa zikrullah itu. Makanya diluaskan Allah Ta'ala. Tidak ada capek, tidak ada repot, tidak. Makanya dari situlah keutamaan zikir dalam bentuk ini berbeda dari amal yang lain. Bulat dia khususnya. Wa in kana li ba'diha fadlun alaihi. Walaupun keutamaan sebagian dari yang lain lebih utama dari yang lain. Tapi zikir ini dalam keadaan mak manapun kita boleh. Kita kan ada waktu-waktu yang kita di mana kita tidak baca pembacaan Quran seperti dalam WC. Kita tak baca bacaan Quran, tapi berzikir boleh. Di WC berzikir boleh, berzikir doa waktu habis cebok. Habis cebok doanya apa dia? Allahumma hasin farji minal fawahis wa tahhir qalbi minan nifaq. Habis cebok tu ada doanya. Jadi kita boleh berzikir. Itu kehebatan zikir itu. Ringan, gampang, dan pacak dirutin ke? Pacak diistiqamahkan. Sehingga annahu yanbaghi lima yakuna ala halatin yukrahu fiha ayyuzkarullah bilisanihi. Walaupun dalam tempat yang tidak dimungkinkan untuk melakukan zikir dengan lisan, tapi masih boleh kita zikir dengan hati. Contohnya ketika berjima, berhubungan dengan isteri. Ketika Ketika di tempat Baitul Khala. Baitul Khala tu isi. Kita masih boleh berzikir dalam hati kita. Nah, itu begitu ke ulama mengatakan boleh. Jadi tidak apa-apa. Walaupun tak mengucapkan dengan lisan, hati kita tetap cak isi. Kalau orang azan, kita masih boleh jawab azan dalam hati. Nah, seperti itu. Maka dari sinilah usahakan zakiron, zikir terus sama Allah. Wa in kunta sonian, walaupun lagi begawi, walaupun lagi muhtarifan bekerja, wa mulabisan li syai'in min asghalid dunya, walaupun kita lagi sibuk ngurusi gawi dunia. Mana ke motor, mana ke mobil, nyetak ini, nyetak itu. Bergawi lagi bergawi, nulis ini, nulis itu. Maka lazim ke zikir dalam hati kita dan lisan kita hasbal imkan, semampu kita, sebisa kita yang memungkinkan untuk kita lakukan. Nah, ini. Wa in zakarta Allah Ta'ala fi sirrika, seandainya engkau mengingat Allah di dalam batinmu, bihaisu tusmi'u nafsaka, yang dengar cuma diri dewek, orang lain tak ada dengar. Faqad asabta wa ahsanta. Itu perbuatan yang sangat bagus. Rasulullah SAW bersabda, khairu zikri al-khafi. Zikir yang paling baik itu zikir yang tak katik suara. Zikir yang pelan, zikir yang hati berzikir sama Allah. Wa khairul rizki ma yakfi. Dan rizki yang paling bagus, rizki yang paling baik adalah rizki yang cukup buat kita. Apa yang nyukupi kita, itu rizki yang paling baik. Artinya kita nerima pemberian yang Allah bagi ke sama kita dan kita merasa cukup.
Zikir begitu pun juga yang tersembunyi. Dalam ayat Allah berfirman, Al-A'raf ayat 205, Allah katakan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu wal asal wala takun minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu sendiri. Pelan maksudnya. Tadarruan dengan tunduk. Dengan tunduk, wahifatan dengan suara yang pelan. Wadunal jahri minal qaul, jangan kuat, pelan-pelan. Bil ghudwi wal asal, dari pagi sampai ke sore. Wala takun minal ghafilin, jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai untuk mengingat Allah. Itu. Nah ini, seandainya dikuat ke mana kalau muat ke suara, tapi dengan ikhlas. Nah, kalau kita muat ke suara ni yang ditakut ke dah ikhlas. Bukan tak boleh. Takut agak muat ke suara minta didengar wong, sebab zikir ni pokoknya begini kalau berkaitan dengan Allah itu nak ikhlas. Tapi kalau yang bebas nak ikhlas nak idak pasti nyampe itu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita berkaitan sama Rasulullah macam selawat nyampe itulah walaupun dah ikhlas. Walaupun sombong, ngesok, suara paling bagus di kampung. Macam solawat, pakai mic nunggu solat. Habis azan, nunggu orang datang, macam solawat dulu di musola. Karena ngasuh suara paling bagus tadi, ngeteng-ngetengnya panjang. Ya, ngetengnya panjang. Supaya suang tahu suara anak ni bagus. Selama ni tak ada tahu, walaupun gaya buruk, tapi suara anak bagus ini. Supaya orang tahu sekampung kalau masih dapat pahala kalau solawat. Masih nyampe ke Nabi maksudnya. Allahumma salli. Saking hebatnya suara tadi, bergetarnya panjang, kalah irama tadi. Supaya orang tahu masih nyampe ke Rasulullah. Itu. Tapi kalau urusan zikir, urusan Quran, urusan yang berkaitan dengan Allah, itu harus ikhlas. Nah makanya kalau kita maca zikir dengan kuat, kemudian ma'al ikhlas, walam tusawwis bisa bizalika ala musallin wala qari, dan waktu kita berzikir di masjid atau di musalla tidak mengganggu wong yang solat. Tak boleh kita ganggu wong solat. Tidak boleh ganggu wong lagi maca Quran. Bihaisu takhlitu alaihi salatahu, yang mana jangan sampai membuat rusak wong solat tadi. Tidak apa-apa, silakan. Kalau kita nguat ke suara, tidak ganggu wong lagi solat, silakan. Tapi kalau ganggu wong lagi solat, ada larangan juga dari Nabi Muhammad. Kita berzikir ganggu wong tidur lagi tidak boleh. Ada orang tidur, nganggu orang tidur, waktunya tidur, tapi kalau bukan waktu tidur tak apa-apa. Dia tidur habis subuh tak apa-apa, kita kuat-kuat, tidur ni tak tepat waktunya. Subuh-subuh kita kuat-kuat, sudah azan subuh kita kuat-kuat berzikir supaya dia bangun, tak apa-apa, memang waktunya solat. Nah tapi pas waktu jam sebelum zuhur ada waktu tidur, itu namanya qailulah itu. Atau ba'da zuhur istirahat capek. Nah itu kita kalau berzikir di masjid atau maca Quran di masjid, kalau ada orang tidur jangan kuat-kuat. Sebab memang waktunya istirahat. Tidur, apa lagi orang lagi solat. Orang lagi solat kita berzikir Allah, orang lagi solat. Ya, yang solat ini bukan wali. Kalau yang solatnya wali, menggali demen dia zikir. Ada ni orang yang demen dengan zikir. Semakin dia solat, semakin ada orang zikir, semakin khusyuk dia. Cuman model kita ni tak nyampe level itu. Nah, jadi tak boleh kalau dia nganggu solat dia. Tidak boleh. Kalau tidak dia nganggu, suara dikuatkan, wong tidak katik terganggu, kemudian kita ikhlas, hukumnya sunnah muat ke suara itu. Mas mustahabun wa mahbubun, sangat didemani oleh Allah Ta'ala. Kalau syaratnya cukup tadi, tidak nganggu wong, kemudian ikhlas, sunnah hukumnya. Nah, ini tak apa-apa. Wa in kana zalika ma'a jama'atan, seandainya kita kelompok maca zikir berkelompok, ijtama'u li zikrillah, kita berkumpul untuk zikir kepada Allah, ala wafqi ma zakarna ma'al ikhlas,
dah sepakat kita zikir ikhlas, dalam hati kita ikhlas, tidak katik nganggu wong solat, wong lah balik kalau tempatnya juga bukan waktu solat, habis sisa umpamanya tak katik lagi wong berzikir, tak katik wong baca Quran dan lain sebagainya. Itu sangat juga dianjurkan. Kumpul bersama-sama berzikir. Ini ada kelompok yang melarang, tidak boleh zikir bersama. Sama-sama zikir boleh jinyo. Dibaliknya bahasanya, kalau zikir bersama tidak boleh, kalau sama-sama zikir boleh. Nah, terbalik bahasa itu kalau kita nyingok boleh kita zikir bersama, sebab ada dalilnya dalam hadis Rasulullah. Apa hadisnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum, kelompok manusia di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Berarti di mana itu? Rumah Allah itu di mana? Masjid. Mereka berkumpul, yazkurunallaha ta'ala, mengingat Allah, yuriduna bidzalika wajh Allah, mengharap ridha Allah, illa ghafara lahum, kecuali Allah ampunkan dosa mereka, wa baddala sayiatahum hasanat, keburuan-keburuan mereka diganti dengan pahala oleh Allah Ta'ala. Berarti majtama'a qaumun, kelompok berarti. Bukan dewean, berkelompok. Zikir, rotib saman, rotib haddad, mana yang baca, tapi dengan catatan jangan ganggu orang tadi, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa ya. Kalau yang nandak tadi, kelompok yang nandak tadi, silahkan nandak salam elok, kami dah ngajak lajulah, cuman jangan nyalakan kami yang nikmat cak ini. Kami ini nikmatnya cak ini, makan tak boleh, ngopi tak boleh di masjid alangkah sarunya. Nah itu seperti itu. Main pedang lagi boleh, zaman Nabi dulu di masjid. Ya yang tak boleh itu kalau ngotori masjid. Kita makan ni tak ngotori, nah tak boleh. Memang kalau ngotori masjid haram, kata Rasulullah, ditunjukkan kepadaku dosa umatku yang mengotori masjid. Ya, kalau kau duduk cuma untuk berzikir, ya silahkan baik. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, maqa'ada qaumun, tidaklah duduk satu kaum. Berarti kalau kaum ini kan banyak. Mereka yazkurunallaha ta'ala, mereka mengingat Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat ngeliling mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, memberikan menuangkan rahmat kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, rahmat Allah itu turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullah fiman indah, nama-nama si kok wong yang duduk di situ disebut oleh Allah Ta'ala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sudah mengatakan dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman-taman surga, mampirlah, kata Nabi, singgahlah, farta'u, suburkanlah, mampir. Tak kata undangan majlis zikir, majlis taklim tak kata undangan. Ada majlis tak perlu diundang. Ngapo undang, ada ngundang aku majlis, tak kati undangan majlis. Sebab yang undangnya Rasulullah langsung. Makanya kalau ada majlis taklim tak usah segan-segan mampir. Biarlah kalau umpama ada makanan, kalau nandak melok makan balik. Ya. Ada alas kebe balik, aduh pakit pala balik, kena kelemahan makan tadi. Yang penting majlisnya. Nah di sini Nabi sebutkan, ditanya apa itu riyadul jannah, taman-taman surga. Ada riwayat mengatakan hilakul zikir, lingkaran-lingkaran wong yang ingat dengan Allah, wong lagi berzikir kepada Allah. Ada lagi riwayat yang mengatakan majalisuz zikir, majlis-majlis zikir. Zikir itu artinya mengingat. Makanya ulama memasukkan kategorinya majlis taklim termasuk zikir, sebab mengingat tentang hukum-hukum Allah. Nah di sini kemudian, dan juga kita lah tahu hadis yang sangat panjang hadisnya masyhur, terkenal hadis ini. Sudah tahu kalau di situ disebutkan innallaha malaikatan, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat-malaikat sayyaratan fil ardi, mereka berterbangan di muka bumi ini, yatlubuna majalisaz zikri, mereka mencari majelis-majelis zikir.
Khusus malaikat ni tugasnya keliling dunia nyari majlis-majlis zikir. Summa saqal hadis, kemudian hadis tu panjang tu hadisnya. Ketemulah majlis zikir tadi, ditanya sama Allah, nak ngapo, minta apa. Kan kita lah tahu hadis itu. Minta apa, minta surga. Lah pun apa tengok surga? Takut anian minta surga. Yo, minta lindungi dari apa? Minta lindung dari neraka. Lah nyingok apa neraka? Kompor kali tu jingok. Nah, akhirnya panjang tu hadis, sampailah di ujung hadis tadi Allah berfirman, fayaqulullah lil malaikah. Allah berkata, ushidukum, saksikan kalian wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, dosa-dosa mereka yang duduk dalam berzikir itu ku ampuni ya Allah Taala. Itu kata Allah Taala. Wa utiyahum wa ataituhum ma yas'alun. Apa yang mereka pinta di situ aku berikan ya Allah. Wa aztuhum mimma yasta'izun, dan apa yang mereka minta lindungi aku lindungi mereka. Yang mereka takuti aku lindungi mereka. Tiba-tiba malaikat maju ke depan. Malaikat ngomong, apa kata malaikat ini? Ya Rabb, fulan abdun, ada seorang khata'un, banyak salah, banyak dosa, liwat di tempat majlis zikir tadi. Kita majlis zikir sini, dia liwat di depan situ. Ini pemuda ni banyak salahnya, banyak dosanya, cuman liwat, tertarik, akhirnya melok duduk. Masuk ke masjid, masuk ke musala, melok duduk. Dia ni banyak dosa. Dia banyak dosa. Tidak kata tujuannya berzikir, cuman melok duduk di situ. Mak mana ya Allah wong ini? Maka Allah jawab, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang berzikir tadi adalah kelompok-kelompok manusia yang apabila orang duduk bersama mereka akan bahagia melok bersama mereka juga insyaallah. Itu kata Allah ngomong dengan malaikat. Sebenarnya Allah tu tahu, cuman Allah tu nak ngajari malaikatnya, nak tunjuk tahu malaikatnya kalau manusia tu benar-benar dengan Allah, tidak main-main dengan Allah, lebih hebat dari derajat kalian. Malaikat itu kan ada yang tak tahunya juga. Malaikat ada yang tak ada tahunya, sebab makhluk. Dan waktu ditanya sama Allah, ya, malaikat sebutkan nama-nama asma ini. Seperti Adam menyebutkan nama-namanya. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mana tak tahu? Itu tak tahu malaikat. Bukan malaikat tu tahu galau. Ada yang tak ada tahunya. Nah, seperti itu. Jadi diberitahu sama Allah, ini nih zikir Allah. Ini nih kalau wong ingat sama Allah. Wa qad ihtara jama'atun min ahli tariqatut tasawuf. Sebagian orang-orang sufi itu memilih berzikir di dalam keadaan kuat. Makanya nanti tengok orang-orang sufi tu antum tengok kalau berzikir kuat, kuat sebagian mereka ngambil jalan itu. Wal ijtima, berkumpul untuk berzikir menguatkan suara. Kadang berbentuk irama. Berbentuk irama, dengar itu asik kita, badan kita goyang. Berbentuk irama zikirnya tadi, dengan napasnya, dengan iramanya. Walahum fi dzalika taraikun ma'rufa. Mereka punya tariqat-tariqat yang ma'ruf, terkenal, seperti Zaziliyah, seperti Qadariyah, Syekh Abdul Qadir Qadiriyah, seperti Tijaniyah. Ada zikir-zikirnya. Dan itu tak salah, tariqat itu tak salah. Yang salah tu wongnya. Kalau tariqat itu tak salah, tariqat itu benar. Antum nak melok tariqat, yang kalau ngacu ego tu ya kitanya. Kalau tariqat tu isinya zikir dengan Allah, dan dia bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah, sampai ke ulamanya, maco ini. Ada sambungannya. Apa tariqat itu? Tariqat itu amalan-amalan para orang soleh, para wali untuk dekat ke diri dengan Allah. Namanya tariqat. Apa satu tariqat? Tariqat itu artinya jalan. Tarik itu jalan artinya. Jalan dia nyampe kepada Allah. Yang dijalani namanya tariqat, yang berjalan namanya murid. Murid namanya. Murid itu artinya wong yang ingin dekat dengan Allah. Murid namanya. Makanya bahasa Indonesia tu murid tu ngembek dari bahasa Arab. Yang ngajar di sekolah ini ngajar di sekolah Murid itu artinya orang yang ingin dekat dengan Allah. Murid, arada yuridu iradatan. Murid itu isim fa'ilnya.
Itu seperti itu. Makanya orang-orang sufi mereka ngambil jalan khusus, buat thariqat khusus. Waqtar ahurun al-israr bihi. Ada lagi sebagian orang-orang sufi tadi, mereka thariqatnya pelan macamnya, tidak kuat, pelan-pelan. Cuman kalau mati ke lampu gelap-gelapan nutup lawang itu tidak bagus juga. Ada majlis zikir, kumpul ke sikok rumah, nutup lawang, kunci lawang, lanang betina campur, salah. Kalulah taruhlah, kalau di musola kita nutup mati ke lampu masih mungkin. Sebab sempatnya umum. Kalau di rumah itu kan tak kena cak itu, tak ngajak-ngajak lagi caknya. Masa diaman caknya, nimbulkan fitnah. Itu kalau pacak jangan. Sebab kan fitnah itu kan lebih harus kita hindari. Ya, kita maki imamah, nimbulkan fitnah, bukai imamah. Tak boleh, minum ke fitnah wong. Ya, fitnah wong, fitnah kita pula. Maki imamah, maki sorban hijau pula. Hijau berengkang itu, hijau Kasmiri tadi, hijau Kasmiri. Asal ditanya rukun wudu tak tahu. Kalau maki sorban hijau itu, alimul ulama itu. Makanya kita ni dalam berpakaian ada adabnya tu. Boleh kita maki sorban, jangan warna hijau. Warna hijau tu ciri khas ulama besar itu. Sama cak toilasan, tahu tak toilasan? Toilasan tu maki sorban yang ditutup itu. Namanya toilasan. Yang pecak warna putih, cak almarhum Syekh Ali Jaber itu. Itu toilasan. Ada tandanya kalau maki itu. Ada ahli dalam bidang ini. Adab. Jadi kita kalau nak maki sorban, kalau nimbulkan fitnah ya tak salah. Apalagi maki imamah, nak nurut Habib ini, nak nurut Kiai ini, 3 tingkat, 5 tingkat. Agak ditanya wong lepek. Iya. Jadi ada ininya juga, ada tempat-tempatnya juga. Tapi kalau hari raya tak apa-apa. Hari raya boleh. Hari raya tu, hari Idul Fitri hari haji, tak apa-apa. Kita maki sorban sebesar-besaran tak apa-apa. Sebab itu di lebaran beda. Khusus lebaran beda. Itu lebaran kita memang disunahkan untuk berhias. Maki celak, maki minyak, maki baju baru sunnah kalau ada. Udak kati dosa ngutang. Itu. Seadanya kita pakai. Nah, ini mereka ada yang zikirnya pelan. Wal jami ala khairin min rabbihim. Semua itu benar kalau? Tak kata yang salah, benar kalau? Wasidat min taraikihim rahimahullah taala, dan itu satu jalan untuk mereka mendekatkan diri dengan Allah. At-turukul mausulatu ilallah bi adadi anfasil khalaik. Jalan thariqah kita menuju Allah itu sangat banyak, seperti jumlah napas yang ada di makhluk. Jadi jangan matasi jalan itu. Banyak. Kita nak nyampaikan Allah tu bukan dengan solat baik, bukan dengan ngaji baik, bukan dengan zikir. Banyak cara untuk sampai ke Allah itu. Tapi seluruh jalan itu masdudah, kata ulama. Tertutup kalau. Seluruh jalan itu tertutup kalau. Sampai di mana mukanya? Mukanya wasilah kita dengan Rasulullah. Itu muka jalan itu. Kalau kita nyambung sama Nabi Muhammad, maka jalan kita kepada Allah terbuka kalau. Sebab beliaulah wasilahnya kepada Allah Taala. Sampai-sampai Allah sebut di dalam Al-Quran itu nama Nabi dulu. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Bukan wa may yuti'illah faqad ata Rasulullah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang nurut dengan Nabi, meloi Nabi, berarti dia telah taat dengan Allah. Itu kan. Jadi banyak caranya. Maka seluruhnya benar galau asal nyampe ke Allah. Summa inna ahla hadhihi tariqah, ahli sufi ini, orang-orang sufi ini, la ya'diluna bi zikri syai'an wa alaihi ta'wiluh. Mereka tidak menyamakan dengan zikir itu kepada Allah dengan sesuatu yang lain, tidak dikhususkannya bagi mereka. Tak kata amalan bagi mereka itu kecuali zikir yang paling utama setelah melakukan solat fardu, setelah menjauhi yang diharamkan Allah, setelah mereka melakukan kewajiban dengan Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, zikir lalu utama yang selanjutnya. Tapi fardu dulu. Berzikir tak semayang, kita berzikir, kita banyak macam selawat dengan Rasulullah, banyak-banyaklah solat tidak. Lain pula itu.
setelah melakukan fardu, setelah menjauhi yang haram, baru mereka fokus ke zikrullah. Wa bihi ya'murunal murid wasalik bi tariqihim. Dari inilah mereka mengajak orang-orang yang mau dekat dengan Allah, yang ingin berjalan pada jalan mereka, mereka ambil perjanjian. Apa namanya? Apa namanya perjanjian tu? Bai'at. Mereka ikat dengan perjanjian untuk rutin membaca ini. Ya, ana dulu pernah ngalami macam itu. Jadi ana dulu pernah berguru kepada salah satu wali min auliyaillah, diikatnya perjanjian, tak boleh berzina, tak boleh ini, tak boleh ini. Kita nak belajar sama beliau belajarlah khusus namanya, bukan belajar umum, ada pelajaran khusus. Nah, itu diikatlah, dipakailah syarat-syaratnya, dipakailah adab-adabnya. Tidak bertentangan ni, dah. Adab zikir tu ngadep kiblat, berwudu, ngadep Allah, kan kita nak berisi cepat dapatnya apa nurnya. Sebab Allah itu kalau sudah membagikan cahayanya, cahaya daripada makhluknya dibagikan ke kita, sudah. Sebab Allah itu falakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Engkaulah ya Rabb cahayanya seluruh apa yang di alam semesta ini. Kalau cahaya Allah dah masuk ke dalam jiwa kita, pahit galau sudah dunia. Tidak kata manis lagi dunia itu. Nah, di sini kita latih dulu dengan zikir. Zikir itu macam-macam bagiannya. Setiap bagian zikir, ini tentang bagian zikir ini sekarang. Setiap bagian zikir itu mempunyai keutamaan dan pahala yang besar. Ada bagiannya zikir itu. Ada zikir-zikirnya. Mempunyai manfaat yang sangat banyak dan mempunyai hasil yang sangat membekas di dalam diri kita. Ya, famin anwa'i zikir, di antara bagian-bagian zikir, jenis zikir. Paling utama zikir, paling mulia zikir, paling afdal zikir, la ilaha illallah. Itu paling afdal. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Sampai Rasulullah mengatakan afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Itu dalilnya tu. Kalau nak berdoa pakai alhamdulillah dulu depannya. Afdalu doa alhamdulillah, afdalu zikir la ilaha illallah. Nah, sikap lagi kadang keliru, kita lagi tahlil ini galak ada sebagian orang galak maki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu zikri fa'lam. Itu salah, tak kata paklamnya itu. Paklam itu tambahan. Jadi kalau kita nyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu zikri la, nah itu hadis baru. Kadang-kadang ada sebagian orang ni afdalu zikri fa'lam annahu la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu zikri fa'lam. Salah dia, nambah hadis itu. Dosa dia. Tapi kalau hadisnya afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalul doa alhamdulillah. Itu Rasulullah juga berkata afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Sesuatu yang paling utama yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan sebelumku adalah la ilaha illallah. Itu paling afdal sudah. Kalau maca la ilaha illallah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan riwayat dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Faman dakhala hisni, barang siapa yang masuk dalam bentengku, amina min azabi, aman dari azabku, selamat dari azabku. Makanya zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Kita ni kalau biasa nyebut la ilaha illallah lekat di lidah kita. Kalau apa-apa boleh terjadi cepat spontan la ilaha illallah. Yang tak boleh tu kalau la ilaha kafir langsung. Itu pertanyaan ulama. Sikok kalimat kalau kita baca setengah kafir. Tapi kalau kita baca sempurnakan ujungnya iman. La ilaha. Tak boleh kita baca la ilaha. Kau ni la ilaha, marah sama anak. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Tiada Tuhan artinya. Mestinya la ilaha illallah kan, kecuali Allah. Makanya kalimat itu kalau disempurnakan iman, kalau tak dua kafir dia.
Tiada Tuhan. Itu kata kita rajin maca la ilaha illallah itu bagus. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui iman kalian. Qalu, sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Mana kami nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah maca la ilaha illallah. Kalimatnya tu terserah, antum nak pakai irama tak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lagi naik motor kan ajib. Apa-apa terserah. Kita penting zikir. Zikir itu yang mana lemak di kita, yang mana lekat di kita. Sebab Allah itu paling senang kalau dipuji. Allah tu paling demen kalau kita muji Allah. Itu paling demen. Apalagi di waktu-waktu yang khusus. Habis subuh, itu sebelum subuh, itu Allah demen kita muji Allah. Makanya baca la ilaha illallah perbanyak. Ada satu riwayat diriwayatkan anna umudan min nurin, ada sebuah tiang yang terbuat dari cahaya. Dikatakan waqifun baina yadayillah. Ini tiang ini dari cahaya ini dia langsung tembus ke hadapan Allah Taala. Fa idza qala al-qail la ilaha illallah, apabila di bumi ada yang maca la ilaha illallah, ihtazza zalikal amud. Tiang itu bergetar langsung. Tiang itu bergetar. Fa yaqulullah Taala, langsung Allah omongkan, uskun, diam, kata Allah Taala. Diam. Maka tiang itu menjawab, kaifa askun, bagaimana aku nak diam ya Rabb? Walam taghfir liqailha, engkau belum ampunkan dosa wong maca la ilaha illallah. Maka Allah katakan, sudah, qad ghafartu lahu, sudah aku ampunkan ya Allah Taala. Baru diam tiang itu. Jadi kalau kita maca la ilaha illallah itu diampunkan Allah dosa kita. Apalagi khusyuk, apalagi metu banyu mata diresepi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil bayangkan ciptaan Allah, sambil bayangkan kekurangan kita, ibadat kita dengan Allah. Akhirnya kita lama-lama nangis, tetap masuk di dalam kalimat itu, ngesep gitu. Kalau kita sudah ngesep, oh sudah asik, sudah zikirnya asik. Yang ngebut-ngebut juga tak apa-apa lah. Ya cuma nak khusyuk, jangan ngebut-ngebut deh. Katik ngibang-ngibang sana ngibang sini tak ada khusyuk. Kalau pacak ngebut juga tak apa-apa. Cak mismo wirid saman, zikir saman kan, rutib saman tu kan ada zikir yang ngebutnya la ilaha illallah. Ya kalau kita khusyuk fadl, tak apa-apa. Nak mana juga. Cuman kalau kita maco main-main, nah tak boleh. Ada sebagian orang kalau main-main zikir dibuatnya main-main. Itu tidak boleh. Jadi kita seperti itu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan annal abda idza qala la ilaha illallah, apabila seorang hamba membaca la ilaha illallah, lam tamurru la ilaha illallah, tidaklah kalimat yang dia baca la ilaha illallah tadi meliwati keburukan dari lembaran catatan amal dia illa mahathat, kecuali menghapus segala kesalahan dia. Hatta tajidah hasanatan, sehingga dia mendapatkan kebaikan, fataskunu ila jambiha, lalu kebaikan tadi menetap di samping dia, tidak berlari lagi. Kalau maca la ilaha illallah ini, makanya maca la ilaha illallah berat. Sampai kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat yang enteng. Dalam riwayat juga dikatakan annahu law kanatis samawati sab'i wal ardun, seandainya langit dan bumi yang 7 lapis, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, wa ma fihinna min kifatin, apa yang ada di antara langit dan bumi yang 7 lapis itu diletakkan dalam satu timbangan. Ada 2 timbangan. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, apa yang ada di dalam bumi 7 lapis, langit 7 lapis, letak ke dalam sikot timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, sedangkan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang sikotnya. Kata Rasulullah, la rajahat bihinna la ilaha illallah, kalah yang langit 7 lapis, bumi 7 lapis langit beserta isinya, kalah dengan kalimat la ilaha illallah ini. Berat itu kalimat, bukan main keutamaan yang Allah berikan dengan kalimat tersebut. Nah, itu. Jadi artinya awama warada fi fadl hadil kalimat kasir, banyak. Kalau kita nak kupas, banyak sekali kalimat tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ini, banyak sekali. Yang jelas kalimat inilah yang menentukan seseorang masuk Islam.
atau tidaknya. Ya, mengesahkan orang masuk Islam atau tidaknya. Dan dengan kalimat inilah seseorang itu akan ditutup menjadi orang yang merugi atau orang yang binasa ketika dia mati. Ya, ini kalimat ini penentunya. Ya, kalau sudah orang itu mengucap la ilaha illallah, meninggal dia dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah kata Nabi. Pasti masuk surga, dipastikan Rasulullah. Kalimat dakhala itu artinya pasti. Walaupun prosesnya dibersihkan dulu. Pasti masuk surga tidak mungkin selamanya. Keluar di surga ke. Itulah, jangan keluar kan sudah. keluar dari surga. Agak cepat dikit jadi artinya kalau kalimat la ilaha illallah ini benar-benar maka kita minta sama Allah, Allahumma ya Karim, ya Allah zat yang maha dermawan, nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah, antuhyiyana wa tumitana, kau hidupkan kami, kau matikan kami, wa tab'asana, dan kau bangkitkan kami kelak, ala qauli la ilaha illallah, atas ucapan la ilaha illallah, muhlisina, dalam keadaan kami ikhlas, wa walidina, begitupun kedua orang tua kami, wali ahbabina, begitupun orang-orang yang kami cintai, wal muslimin, dan kaum muslimin seluruhnya, mudah-mudahan dihidup ke, dimati ke, dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kita minta sama Allah. Hidup mati kita tidak pernah berpisah dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi mana caranya supaya kita lekat? Dawam ke terus, baca terus, bagi waktunya, zikir-zikir. Kita ni galak berzikir, jom ustaz ni amal ini untuk rezeki cepat kita baca, supaya toko kami, supaya jualanan kami, supaya ngingok tu senang sama kita. Oh cepat kita ngamalkannya. Tapi zikir-zikir yang cek ini kita kurang ngamalkannya. Ini yang perbanyak seperti ini. Kalau kita ngamal ke siko ini, yang lain ngikut kalau ini sumbernya. Dunia berserta isi lagi bergadai ini siko. Jadi kita nak ngamalkan, oh kau maco ini ngapa? Supaya kau disegani wong, supaya kau ini ke wong. Masih kalah dengan la ilaha illallah. Kalau kita maco la ilaha illallah dengan yakin, dengan ikhlas, seluruhnya ngeter kita kalau. Muka belum muka lah, berkubur orang nak beli ke. Nah inilah kalau dengan la ilaha illallah ini, makanya banyak-banyak baca la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah sebanyak mungkin, insyaallah kita akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat daripada kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini sampai di sini dulu, lagi kita sambung minggu depan. Semoga antum disihatkan Allah, dan ana juga mudah-mudahan minta doanya supaya disihatkan Allah juga, sama-sama sehat dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.